Selamat sore teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Wayang Gita Prasanti dari kelas B dengan NIM 22095 11095. Di sini saya akan menjelaskan dari keseluruhan praktikum yang telah saya lakukan pada mata kuliah bakteriologi dan mikologi ini pada PowerPoint yang akan saya tampilkan. Materi yang akan saya jelaskan, yang pertama, pengenalan alat dan bahan untuk pemeriksaan. Alat dan bahan yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu bakteri. Yang pertama, cawan Petri. Cawan Petri ini berfungsi sebagai tempat membuat media agar kultur dan isolasi bakteri atau mikroba. Kemudian ada autoclave yang berfungsi untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang akan digunakan dan juga menggunakan uap air panas bertekan. Kemudian ada nutrient growth agar yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan bakteri, dan ada automatic stricter yang digunakan untuk menghomogenkan campuran larutan dengan bantuan pemanasan dan magnetik. Kemudian ada biosafety cabinet yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi dari preparat bakteri yang bersifat patogen ke lingkungan kerja praktikum. Ada mikroskop yang digunakan untuk alat bantu utama untuk mengamati struktur bakteri secara detail. Kemudian ada spreader atau dengan nama lainnya batang L yang bentuknya besi tapi agak kecil. Nah, batang L ini berfungsi dalam isolasi dan pembiakan mikroba, yaitu untuk menyebarkan cairan di permukaan media agar mikroba yang tersuspensi dalam cairan tersebut tersebar merata. Kemudian ada jarum Ose yang bentuk ujungnya itu melengkung. Nah, jarum Ose ini merupakan jarum inokulum yang terbuat dari kawan nikrom atau platinum yang digunakan untuk menginokulasi mikroba dari media yang satunya ke media yang lain. Kemudian ada object glass. Nah, object glass ini berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian bayangan benda tersebut dilihat dengan menggunakan lensa okuler. Dan yang terakhir, sampel yang akan diuji yaitu feses ayam. Nah, feses ayam ini digunakan untuk membuktikan adanya bakteri E. coli pada feses yang sakit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram ini dilakukan untuk mengetahui morfologi bakteri dan sifat gramnya. Nah, pewarnaan gram ini juga menggunakan 4 macam cat, yaitu gram A atau kristal violet, gram B atau iodin Lugol, gram C etanol sebanyak 96%, dan gram D atau safranin. Nah, bakteri ini juga mempunyai sifat gram positif yang akan berwarna biru keunguan, sedangkan bakteri yang mempunyai sifat gram negatif cenderung berwarna merah. Identifikasi mikroskopis ini dilakukan dengan melakukan pewarnaan gram pada koloni yang tumbuh di media. Dengan pengecatan gram, maka diantaranya berbagai macam bakteri yang dicet yang ada dapat menahan zat warna ungu atau kristal violet, meskipun telah didekolorisasi dengan alkohol atau aseton. Bakteri yang memberi warna ungu dinamakan bakteri gram positif. Sebaliknya, bakteri yang tidak dapat menahan zat warna setelah dekolorisasi dengan alkohol dengan ciri berwarna merah
Bakteri yang memperlihatkan reaksi semacam ini dinamakan bakteri gram negatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari gram positif dan negatif. Apa sih perbedaan dari gram positif dan negatif? Kalau gram positif, jika diberi perwarnaan gram, warna yang dihasilkan menjadi warna ungu. Sedangkan pada gram negatif, jika diberi pewarnaan gram, warna yang dihasilkan menjadi merah. Kemudian pada gram positif mengandung banyak peptidoglikan, sedangkan pada gram negatif mengandung sedikit peptidoglikan. Nah, kalau gram positif peptidoglikannya ini tebal, kalau gram negatif ini peptidoglikannya tipis. Kalau gram positif ya setebal 20 sampai 80 nanometer. Kemudian kalau gram negatif itu setipis 5-10 nanometer. Kalau pada gram positif, contoh bakterinya seperti Mycobacterium tuberculosis. Kalau gram negatif itu, contoh bakterinya yaitu E. coli. Kemudian, ini hasil pengamatan sel bakteri setelah melakukan pewarnaan gram. Pada biakan bakteri dari sampel feses ayam yang menderita mencret berwarna putih, terbentuk koloni bakteri berbentuk bundar berwarna kemerahan. Jarum ose yang akan digunakan untuk dioleskan pada koloni bakteri dipanaskan, kemudian didinginkan terlebih dahulu agar disteril. Agar dapat dilakukan pewarnaan gram dan diamati menggunakan mikroskop, bakteri harus dipindahkan dari koloni ke objek glass dengan menggunakan jarum ose tadi. Pemberian larutan kristal violet pada preparat bakteri yang akan diuji dalam pewarnaan gram bertujuan untuk memberikan warna ungu pada mikroba sebagai pewarna primer atau dengan nama lainnya pewarna utama. Kemudian dibilas dengan air keran yang bertujuan untuk mengurangi kelebihan setiap zat warna yang sedang diberikan. Selanjutnya, pemberian Lugol dan iodin pada preparat bertujuan untuk memperkuat pengikatan warna oleh bakteri. Decolorizer bertujuan untuk menghilangkan warna, biasanya berupa larutan campuran dari etanol dan metanol. Yang terakhir dilakukan penambahan safranin bertujuan sebagai pemberi warna merah pada bakteri. Udah, kasih temannya sekarang sana. Udah kan? Kasih kan? Kasih temannya tadi, temannya. Ada yang Apa itu isolasi dan identifikasi bakteri? Isolasi bakteri yaitu suatu proses mengambil bakteri dari medium atau dari lingkungan asalnya, lalu menumbuhkannya di medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba yang lain berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat. Sel-sel mikroba akan membentuk koloni sel yang tetap pada tempatnya. Beberapa cara atau metode untuk memperoleh biakan murni dari suatu biakan campuran. Dua di antaranya yang paling sering digunakan adalah metode cawan gores dan metode cawan tuang yang didasarkan pada prinsip pengenceran dengan maksud untuk memperoleh spesies individu dengan anggapan bahwa setiap koloni dapat terpisah dari satu jenis sel yang dapat diamati. Selanjutnya saya akan menjelaskan media dan uji biokimia dalam isolasi dan identifikasi bakteri. Yang pertama TSIA, yaitu merupakan rangkaian uji biokimia untuk melihat kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasikan gula yang terkandung dalam media TSIA, yakni glukosa, laktosa, dan sukrosa. Hasil ini digunakan untuk membedakan bakteri yang termasuk kelompok Enterobacteriaceae yang bersifat gram negatif dan memfermentasi glukosa kemudian membentuk asam sehingga dapat dibedakan dengan bakteri gram negatif lainnya.
Media yang digunakan mempunyai dua bagian, yaitu slant atau miring dan butt atau tusuk. Inkubasikan selama 1 kali 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Perubahan yang diamati setelah inkubasi adalah warna medium kuning menandakan asam, warna medium menjadi lebih merah menandakan medium menjadi basah. Kemudian ada uji SIM. Uji SIM yaitu uji motilitas ini dilakukan menggunakan media agar semi-solid sulfur indomolatility untuk menguji kemampuan pergerakan bakteri. Dengan hasil positif ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan bakteri pada bekas tusukan jarum ose, dan hasil negatif jika tidak terdapat pertumbuhan bakteri. Pada media ini juga menunjukkan hasil terhadap uji indol yang menunjukkan kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim triptofase yang dapat menghidrolisis triptofan yang dilakukan dengan meneteskan cairan konveks pada isolat tersebut, kemudian mengamati perubahan warna yang terjadi. Dari hasil percobaan dapat diamati tempat bekas tusukan jarum ose terdapat pertumbuhan bakteri. Ini menandakan adanya kemampuan pergerakan bakteri. Selanjutnya yaitu uji gula-gula. Merupakan salah satu uji biokimia untuk menghasilkan bakteri E. coli dengan cara mengetahui kemampuan bakteri tersebut menfermentasi karbohidrat. Uji gula-gula yang digunakan ini adalah manitol, glukosa, dan sukrosa. Uji gula-gula menunjukkan reaksi positif dengan terjadinya perubahan warna kuning dan menghasilkan gas. Ini menunjukkan bahwa bakteri ini mampu memfermentasikan karbohidrat. Selanjutnya yaitu MR, berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya fermentasi asam campuran atau metilen glikon pada koloni bakteri. Hasil uji MR dapat diketahui negatif ditandai dengan setelah penambahan methyl red. Media tidak mengalami perubahan warna menjadi merah. Apabila positif ditandai dengan setelah pewarnaan methyl red, media mengalami perubahan warna menjadi merah. Dapat diartikan bahwa asam campuran atau metilen glikon yang dihasilkan oleh bakteri melalui proses fermentasi glukosa pada media methyl red. Selanjutnya CA merupakan uji yang dilakukan untuk mendeteksi kemampuan bakteri memfermentasikan sitrat sebagai sumber karbon yang terkandung pada media dengan bantuan enzim sitrat permease sehingga menyebarkan sitrat ke dalam sel yang ditandai dengan terbentuknya perubahan warna pada media. Uji positif ditandai dengan perubahan warna media menjadi biru dan uji negatif ditandai dengan tidak terjadinya perubahan warna pada media. Selanjutnya yaitu EMBA. EMBA ini yang menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Maka media ini dipilih oleh bakteri gram negatif. EMBA juga mengandung karbohidrat laktosa. Dengan adanya karbohidrat laktosa bakteri gram negatif terdiferensiasi berdasarkan pada kemampuan mereka untuk memfermentasi laktosa. Warna media sebelum penumpukan bakteri berwarna merah keunguan. Perubahan warna hijau metalik pada media EMBA karena E. coli atau Escherichia coli dapat memfermentasi laktosa yang mengakibatkan peningkatan kadar asam dalam media. Kadar asam yang tinggi dapat mengendapkan metilen blue dan media EMBA. Dan yang terakhir Na atau nutrien agar merupakan media kompleks yang memiliki kandungan nutrisi tinggi yang terdiri dari ekstra daging, ekstra ragi atau tumbuh-tumbuhan atau protein sederhana dari sumber lain yang sangat dibutuhkan oleh bakteri untuk tumbuh dan berkembang. Media ini dapat digunakan untuk budidaya bakteri dan isolasi biakan murni yang mana media ini rutin digunakan di laboratorium. Nutrien agar atau Na adalah media dengan nutrisi minimal dan protein yang konsentrasinya rendah. Pertumbuhan koloni pada media ini menandakan bakteri non-fastidious dan tidak memerlukan suplemen khusus. Jadi, uji sensitivitas atau dengan nama lainnya sensitivity test
merupakan uji secara in vitro bakteri sebagai agen penyebab penyakit terhadap berbagai antibiotika. Sensitivity test bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan agen bakteri tersebut terhadap antibiotika yang digolongkan, yaitu sensitif atau peka, intermediate, atau resisten. Hasil uji ini secara otomatis dapat menentukan antibiotika pilihan yang tepat atau efektif untuk tindakan terapi. Antibiotika pilihan yang efektif digunakan untuk tindakan terapi adalah antibiotika yang tergolong kategori sensitif atau peka. Sedangkan antibiotika yang dikategorikan resisten berarti antibiotika tersebut dihindari atau tidak digunakan untuk tindakan terapi. Dalam uji sensitivitas atau uji kepekaan dibagi atas 3 kategori, yaitu sensitif, intermediate, dan resisten. Sensitif ini artinya bakteri sepenuhnya mati setelah pemberian antibiotik. Bakteri mati ini disebut juga dengan bakterisida. Yang kedua, intermediate. Intermediate ini artinya dapat melakukan setengah resistensi dan setengah mematikan bakteri setelah pemberian antibiotik. Yang ketiga, resisten. Resisten ini artinya tidak dapat mematikan bakteri setelah pemberian antibiotik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab resisten. Apa penyebab terjadi resisten setelah pemberian antibiotik? Penyebab resisten setelah antibiotik disebabkan karena yang pertama, pemakaian atau dosis yang berlebihan. Yang kedua, penggunaan yang terus-menerus atau pemakaian tidak benar atau tidak sesuai baturan dan dosis. Dan yang terakhir, yang ketiga, terjadinya mutasi atau regenerasi bakteri yang dibuat oleh plasmid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangbiakan bakteri setelah pemberian Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangbiaknya bakteri. Bakteri berkembang biak secara yang pertama seksual dan yang kedua aseksual. Yang seksual ini artinya bakteri berkembang biak secara konjugasi atau perantaran transduksi dan transformasi. Yang kedua aseksual, artinya bakteri berkembang biak dengan membelah aktif atau pembelahan binary. Berikut ini hasil yang diujikan setelah diberikan antibiotik. Dari percobaan gambar di atas, keempat antibiotik yang diberikan pada media MHA adalah DO atau doxycycline pada huruf D, C. clindamycin pada huruf A, B. bacitracin pada huruf D, dan S. streptomycin pada huruf C. Dengan pemberian antibiotik tersebut, dapat terjadi tumbuhnya koloni lebih banyak dibandingkan pada saat sebelum diberikan keempat antibiotik tersebut. Hal ini membuktikan bahwa keempat antibiotik tersebut bersifat resisten terhadap koloni bakteri E. coli di MHA.